Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya? Iya, maksudnya kan ada jeda azan dulu. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ittaqillah haitsuma kunta wa atbi saytul hasanata muha wa khaliqin nas bi khulqin hasanin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, khatib ingin berwasiat kepada diri khatib khususnya dan umumnya kepada jemaah sekalian agar senantiasa meningkatkan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala masih pilih kita, masih berikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat Jumat berjamaah. Dan alhamdulillah melalui seruan dari muazzin tadi, Allah Subhanahu wa taala telah gerakkan diri kita untuk bisa memenuhi seruan tersebut sehingga kita datang ke rumah Allah dan menjadi tamu-tamunya Allah. Dan insya-Allah kalau kita sudah menjadi tamunya Allah, Allah akan muliakan kita. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung, manusia yang namanya nanti menjadi password untuk terbukanya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, yang dimana hari kita akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti, dan nama beliaulah yang akan menjadi kunci untuk terbukanya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Dahulu di zaman Kesultanan Utsmani, seorang jenderal perang dari Inggris mengatakan, kalian tidak akan mampu mengalahkan pasukan kaum muslimin selama pasukan kaum muslimin tersebut masih berinteraksi dengan Al-Quran, masih bersahabat dengan Al-Quran, masih siang dan malam membaca Al-Quran. Maka kalian tidak akan sanggup, tidak mampu untuk mengalahkan pasukan kaum muslimin tersebut. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, inilah tentang keutamaan kemuliaan kaum-kaum terdahulu, yang dimana kaum tersebut kalau masih berinteraksi dengan Al-Quran, maka kaum tersebut ditakuti oleh musuh-musuhnya.
Musuh-musuhnya sudah gentar, tidak berani, ada rasa takut untuk menghadapi pasukan kaum muslimin, karena kaum muslimin masih berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Maka hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kita lihat umat hari ini, Al-Quran hanya dijadikan sebagai mahar di suatu pernikahan saja, ataupun di bulan suci Ramadan hanya itu saja dibaca, yang selebihnya ditinggal, ditaruh di atas lemari, tidak disentuh, bahkan tidak ada waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Maka hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi yang mulia, Sayyidul Anbiya. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, maka umat Nabi Muhammad SAW menjadi kuntum khaira ummah. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan menjadikan bulan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran diturunkan di malam hari, maka malam hari itu dijadikan malam yang dimuliakan oleh Allah SWT, yaitu malam Lailatul Qadar. Siapapun yang berinteraksi, bersahabat dengan Al-Quran, pasti dan pasti akan Allah muliakan. Kita lihat hari ini hadirin, orang yang sudah di umur yang di atas 40 bukan sibuk untuk memperbaiki bacaan Al-Qurannya, tapi sibuk untuk mengumpulkan harta-harta. Bahkan usia 50 tahun ke atas bukan sibuk untuk menambah hafalan-hafalan Qurannya, tapi sibuk untuk mengumpuli harta dunianya. Maka kita lihatlah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kemuliaan Al-Quran itu Allah berikan kepada orang-orang yang ingin menjadi sahabatnya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi syafaat pada hari kiamat kepada sahabatnya. Siapa itu sahabatnya? Yaitu orang senantiasa berinteraksi bersama Al-Quran, berinteraksi bersama Al-Quran di dunia. Maka dia akan menjadi sahabatnya di dunia, bahkan di akhirat dia akan mendapatkan syafaat yang mutlak dari Al-Quranul Karim, yang selama di dunia dia senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, bahwasanya Al-Quran itu setiap hurufnya tidak bisa dirubah, karena dia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lahafizun, sesungguhnya Al-Quran itu setiap hurufnya sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setiap huruf dari Al-Quran, setiap apa-apa yang ada di dalam isi Al-Quran dapat merubah diri seseorang menjadi lebih baik, bahkan bisa memberikan solusi-solusi dalam keadaan apa masalah-masalah yang dia hadapi. Semua ada dalam Al-Quranul Karim. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran sangatlah rugi bagi orang-orang yang dia hafal ratusan lagu berserta albumnya, tapi pada saat dia melantunkan Al-Quran, dia membaca Al-Quran, maka dia terbata-bata dan tidak fasih. Tetapi dia pada saat dia menyanyikan lagu-lagu, dia sangat merdu, sangat indah, ya, sangat hafal. Tapi pada saat dia membaca Al-Quran, terbata-bata lidahnya, kaku keluh lidah, dan dia tidak mau belajar. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama karena belajarnya, dan pahala kedua karena terbata-batanya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sidang Jumat rahimakumullah, untuk itu marilah di sisa-sisa hidup kita ini kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat-sahabat kita.
Keturunan-keturunan kita jadikan ahli Al-Quran. Keluarga kita kita jadikan keluarga yang berinteraksi senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Jangan sampai kita melewati hari-hari kita tanpa berinteraksi dengan Al-Quran atau bertilawah Al-Quran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, kelancaran kepada kita dan hidayahnya agar senantiasa di akhir usia kita ini kita benar-benar menjadi sahabatnya Al-Quran. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah ar-raufur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-halimul hakim. Asyhadu radang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'budu wa mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yakin. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'mina wal mu'minat. Radang. Ya.